Mohon restunya dan semuanya diberikan kelancaran. Kami hidup dalam kondisi yang sederhana, tinggal di daerah Kaliana itu kalau perjalanan besok mau ke arah Gresik. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hebat sahabat pena Indonesia, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sudah jam 9 lewat dan ini sudah lumayan ada 16 peserta yang sudah hadir, dan kebetulan narasumber untuk tema guru menulis PTK Pak Sigih Subiantoro sudah hadir. Untuk diklat pada hari Jumat 17 September 2021 kita mulai. Sebelumnya kami akan menyampaikan profil narasumber. Beliau Singgih Subiantoro, Bapak Singgih Subiantoro MPD. Beliau sekarang aktif sebagai dosen di Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara, dan beliau juga saat ini menjabat sebagai Kaprodi, dan beliau menamatkan pendidikan S1 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian S2-nya Universitas 11 Maret UNS Solo, kemudian saat ini beliau juga sudah semester akhir mau menyelesaikan studinya S3 di Universitas Negeri Malang. Beliau juga pengelola jurnal yang sudah terakreditasi di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Dan seperti biasa Bapak Ibu yang biasa mengikuti di Diklat Lingkar Pena Indonesia, bahwasannya 1,5 jam kita ke depan
60 menit nanti disampaikan materi oleh narasumber, kemudian 30 menit buat kita bersama diskusi, sharing maupun tanya jawab. Nanti selama narasumber memberikan materi atau menyampaikan materi, mohon Bapak kita simak bersama, kita perhatikan, dan untuk mic untuk dinonaktifkan sementara, kecuali nanti kalau sudah kita masuk di sesi diskusi, sharing ataupun tanya jawab. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada narasumber Bapak Singgih Subiantoro MPD, silahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Hussein Faisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap panitia, beserta para peserta dari Sabang sampai Merauke yang sudah menghadiri acara Zoom pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Kita bisa bersama-sama berdiskusi dan sharing terkait dengan PTK dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah syafaatnya kita tunggu-tunggu di yaumul qiyamah. Sebelum saya memulai, mohon cek suara saya apakah sudah terdengar dengan jelas dan keras? Cukup ya? Oke, baik. Baik, terima kasih. Jelas. Ini peserta dari mana saja ya? Yang paling jauh mungkin saya dari Papua, dari Pak. Jawa Tengah. Dari yang Papua, paling jauh kan? dari Jawa Tengah mana? Oh, Papua ada ya. Mana suaranya? Bapak atau Ibu? Mana? Ibu, ada lagi? Yang dari Papua itu. Yang di ujung barat atau timur. Samarinda, saya Samarinda. di tengah-tengah. Di Samarinda. Wah, luar biasa. Ada ya? Samarinda, Pak, Samarinda. Saya, Pak. Oke, Pak Rahman ya? Iya, betul. Oke, terima kasih. Guru apa, Pak? SD, SMP, SMA? SD, Pak. Oh, di SD. Luar biasa nih. Ada lagi yang lain? Ada yang jauh lagi? Ini Bu Risna. Artinya jauh dari tempat Papua, saya. Raja Ampat itu. Wah, luar biasa. Mana Ibu? Dari Raja Ampat mana? Sudah bergabung? Sudah bergabung. Ya, mungkin lagi sambil mengajar. Baru bersiap-siap ya. Bali ada, Bali. Wah, luar biasa. Jadi meskipun tidak terlalu banyak pesertanya, tapi ini sudah menyebar dari, saya kira dari Sabang sampai Merauke ada ya. Kalimantan lengkap Pak, Kalimantan Kalimantan mana saja ada. ya. Luar Dan biasa. Lampung ada. Alhamdulillah. Oke, makasih Bapak Ibu yang sudah berkenan Surabaya, Jakarta, belajar Jawa bersama. Barat. Oke, belajar bersama, berdiskusi bersama terkait dengan penulisan PTK. Ya. Saya tadi sudah dikenalkan oleh Pak Hussein, saya sebagai dosen di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Kalau terlalu panjang susah diingat gitu ya, biasanya orang menyebutnya Univet saja. Ya. Univet itu pasti sudah merujuk pada Universitas Veteran Bangun Nusantara, karena hanya satu Univet. Nah, kebetulan saya mengampu di program studi teknologi pendidikan. Nah, di TP ini ada mata kuliah PTK, kemudian penulisan karya ilmiah, ya, kemudian juga ada terkait dengan publikasi ilmiah, ya. Publikasi ilmiah itu nanti kaitannya dengan manajemen referensi, ya, kemudian citasi dan lain sebagainya. Yang ini tentu berhubungan erat dengan penyusunan proposal PTK, laporan PTK, termasuk juga nanti penulisan artikel ilmiah, baik jurnal nasional maupun internasional.
pengalaman saya belum begitu banyak, apalagi di bidang PTK, ya. Karena memang dosen itu kan tidak diwajibkan untuk membuat PTK. Tetapi ketika di S1, kemudian ketika masih dosen awal, itu kan masih banyak membahas PTK, masih banyak mengangkat PTK. Ya, sedikit banyak ada pengalaman terkait dengan itu. Maka hari ini saya mohon izin untuk sharing, ya, hanya sharing pengetahuan, mungkin ada pengalaman yang bisa Bapak Ibu nanti terapkan di sekolah masing-masing. Oke, mohon izin untuk share screen ya. Silahkan Pak. Oke. Oke, sudah tampil ya. Nah, ini kita mulai dari tujuan. Apa sebetulnya tujuan dari penelitian tindakan kelas? Penelitian tindakan kelas ini hanya ada di sekolah. Di perguruan tinggi itu hampir tidak ada. Karena tidak diwajibkan. Seorang dosen tidak diwajibkan untuk membuat PTK. Tetapi kenapa di sekolah itu diwajibkan? Oke. Nah, PTK itu tujuannya adalah untuk memperbaiki, ya, memperbaiki kondisi yang ada di sekolah, ya, khususnya adalah kelas kita masing-masing, ya, kelas yang kita ampu. Kita lanjut dulu. Nah, kita ke pengertian. Banyak narasumber, banyak pakar yang mendefinisikan PTK. Yang paling terkenal ini ya, kalau di kalangan guru, di sekolah, ini pasti Chemist and Taggart. Ya, sudah pasti ini. Sudah pasti ini. Chemist and Taggart. Nah, ini terkenal sekali di kalangan guru. Menurut Chemist and Taggart, ini penelitian tindakan kelas. Ya. Sebentar, ini ada telepon masuk ya suaranya ya. Oke. Penelitian tindakan dalam bidang pendidikan. Ya, jadi kalau di non-pendidikan, di perusahaan atau di instansi lain non-pendidikan, maka tidak bisa dikatakan ini sebuah PTK. Ya. Kemudian keberadaannya ada di dalam kelas, ya, di kawasan kelas. Kemudian dilakukan oleh guru dan rekan-rekannya. Kenapa kok rekan-rekannya? Karena di situ ada kolaborator, kan? Ya, maka rekan-rekannya. Jadi tidak bisa hanya melibatkan satu orang guru saja. Pasti butuh kolaborator, teman sejawat. Ya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini tujuannya ya, meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kalau misalnya di kelas kita ini kualitasnya sudah kita nilai sudah sangat baik. Nah, kenapa harus ada PTK? Karena setiap tahun, setiap semester itu kondisinya pasti berubah. Setiap tahunnya Anda akan menemui siswa baru, ya, kondisi baru, pasti dengan kualitas yang tentunya beragam, berbeda. Antara kelas A dengan B juga pasti berbeda kondisinya. Nah, ini yang kita perlu lakukan, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang tidak baik ditingkatkan menjadi cukup baik, yang cukup baik ditingkatkan menjadi baik, yang baik ditingkatkan menjadi sangat baik, dan seterusnya. Ya, gitu ya. Kemudian dengan melakukan tindakan-tindakan dalam pembelajaran. Jadi yang kita lakukan adalah di dalam pembelajaran, bukan di non-pembelajaran atau mungkin ekstrakurikuler seperti itu nggak perlu, ya, bukan namanya PTK. Di dalam pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pembelajaran. Kemudian berdasarkan refleksi dari tindakan itu. Jadi Bapak Ibu setiap semester, ya, setiap pembelajaran melakukan refleksi, kan tentu ada feedback, ya, ada umpan balik, responnya seperti apa, kemudian Bapak Ibu analisis, maka nanti akan ditemukan apa sih sebetulnya yang menjadi pokok permasalahan, apa yang sebetulnya menjadi inti permasalahan yang ada di kelas saya ini. Nah, itulah yang menjadi dasar untuk dijadikan nanti
rencana penelitian, rencana PTK. Jadi rencana, kemudian nanti ada tindakan, ya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya karakteristik PTK. Ini tentu sudah, kalau yang sudah pernah membuat penelitian tindakan kelas, ya PTK tentu sudah memahami. Tapi saya sampaikan ulang, barangkali mungkin ada yang lupa atau barangkali belum satu pendapat, gitu ya. Penelitian terhadap masalah praktis yang dialami oleh guru dalam tugas sehari-hari. Jadi ini masalah yang kita hadapi ya di dalam kelas kita sendiri, bukan kelas orang lain. Jadi sehari-hari kita mengajar, nah tentu menemukan masalah kan, masalah praktisnya apa sih? Oh, masalah motivasi, oh masalah prestasi, oh masalah pemahaman, oh masalah yang lain. Nah, itulah yang nanti kita akan jadikan sebagai pokok permasalahan. Kemudian ada kolaborasi. Nah, ya, ada kolaborasi. Jadi bukan hanya kita sendirian. Bukan kita peneliti tunggal gitu ya. Tapi di situ ada kolaborasi. Dari siapa? Ya, dari kolaborator, teman sejawat gitu ya. Kemudian peneliti sekaligus juga sebagai praktisi. Nah, ini sebagai praktisi di dalam melakukan tindakan dan refleksi. Jadi tidak boleh penjenengan merancang lalu kemudian yang melakukan temannya gitu ya. Ya penjenengan juga yang ya Bapak Ibu yang akan melakukan ya, tindakan dan juga refleksi. Ya, nggak boleh kita hanya merancang kemudian yang melakukan asisten gitu ya atau orang lain temannya gitu, nggak boleh. Ya. Kalau penelitian yang lain itu boleh, tetapi dalam PTK enggak, kita lah yang melakukan. Sebagai perencana, juga sebagai pelaksana. Lanjut, tujuan PTK. Nah ini, untuk melakukan perbaikan dan peningkatan praktik pembelajaran yang seharusnya dilakukan oleh guru. Melakukan perbaikan dan peningkatan praktik pembelajaran. Jadi kalau yang tadinya baik, ya perlu dilakukan peningkatan perbaikan supaya menjadi sangat baik. Gitu ya. Kemudian yang kedua menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru. Nah, kita tahu bahwa di guru ya, wajib melakukan PTK, tetapi pada realitanya di lapangan masih banyak para guru yang belum naik pangkat, yang belum membuat PTK. Ya tentu karena tidak naik pangkat itu salah satunya adalah tidak punya karya atau belum memiliki karya. Nah, karya yang paling memungkinkan untuk diusulkan adalah PTK salah satunya. Oke. Jadi ini tujuannya kita membuat PTK setiap tahun sekali itu untuk membudayakan, meneliti di kalangan para guru sehingga kemudian tercipta sikap proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan ya, continue. Jadi tidak hanya sekali saja atau 5 tahun sekali atau mungkin 10 tahun sekali gitu ya. Hanya naik pangkat sekali begitu, naik pangkat sudah macet gitu ya, berpuluh-puluh tahun. Ya. Itu dialami tidak hanya di guru, di kalangan dosen pun juga sebetulnya sama. Ya, sama, di dosen pun banyak yang macet, yang tidak punya apa istilahnya jabatan fungsional kalau di guru ya. Sampai berpuluh-puluh tahun itu ya ada. Kenapa? Ya karena tidak memiliki karya salah satunya. Mungkin terlalu sibuk mengajar atau terlalu sibuk kegiatan di luar sehingga kemudian tidak sempat atau tidak menyempatkan diri untuk melakukan penelitian. Nah, di guru ya sama kurang lebih ya. Gitu. Kemudian manfaatnya apa ketika kita menyusun atau membuat PTK? Tentu nanti ada atau muncul inovasi pembelajaran. Dengan kita membuat PTK, ya, menganalisis masalah, kemudian membuat tindakan, ya, berdasarkan masalah itu kan kita buat apa namanya treatment gitu ya, atau tindakan baru yang tentu itu ada unsur inovasi atau kebaruan, entah itu dalam hal medianya, entah itu dalam hal metode pembelajarannya, atau dalam hal yang lainnya. Atau mungkin perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan.
Kemudian pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan di tingkat kelas. Ya. Nah, kurikulum itu kan ada makro dan ada mikro ya. Tentu kalau kita bicara kelas, kita bicara kurikulum mikro. Ya. Satu pokok bahasan, satu topik, satu pertemuan, dua pertemuan, nah itu termasuk yang kategori mikro. Nah, kita akan fokus di situ. Apa yang sebetulnya perlu dilakukan, dipersiapkan oleh seorang guru, gitu ya. Nanti ketika akan memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi tentu yang dilakukan adalah pengembangan kurikulum. Ya, dari apa? Dari RPP terutama ya, RPP, kemudian perangkat-perangkat pendukungnya, media, bahan ajarnya, evaluasinya, kan, dan seterusnya. Tentu kurikulumnya akan semakin baik ketika kita sering melakukan PTK. Kemudian peningkatan profesionalisme guru. Ya, profesionalisme guru kan tentu dituntut, ya, selalu dituntut untuk meningkatkan profesionalisme. Ya, dengan cara apa? Ya banyak, ragamnya banyak, jenisnya banyak. Salah satunya adalah PTK, kemudian publikasi ilmiah, baik itu di jurnal, artikel populer, atau media yang lainnya. Ya. Kemudian berikutnya, nah model PTK itu cukup banyak ya, cukup banyak. Tadi ada banyak pakar gitu, tetapi yang paling terkenal itu adalah modelnya Chemist and Taggart. Ya, di mana-mana kalau saya buka, kalau saya baca, baik itu deskripsi, baik itu di laporan PTK, itu kayaknya kok 90% itu menggunakan Chemist and Taggart. Ya, padahal ya sebetulnya ada juga pakar-pakar yang lain. Tapi memang kelihatannya dan saya rasakan karena waktu itu ketika S1 juga saya menggunakan model yang sama, model ini. Itu cenderung mudah dipahami. Karena langkahnya cukup simple, hanya 4 tahapan. Kemudian setiap tahapan itu sudah jelas apa yang harus kita siapkan, apa yang kita lakukan. Kemudian dia berapa siklus, aturannya minimal berapa, maksimal ada kan. Sudah cukup dijelaskan ya di dalam buku. Gitu. Nah ini kalau sekedar mengingat saja ini ya. Kalau kita menggunakan modelnya Chemist and Taggart ya kurang lebih seperti ini. Nah yang sering terjadi, para guru keliru gitu ya adalah di sini tidak ada di sebelah kanan ini ya. Setelah siklus kedua itu tidak ada lanjutan atau tidak ada next siklus ya. Padahal semestinya adalah siklus X. Siklus X itu di mana penelitian ini bisa kita hentikan. Ya. Kita hentikan itu dengan apa? Indikator apa? Indikatornya adalah keberhasilan penelitian. Kan ada ya indikator keberhasilan penelitian. Apa saja yang Bapak Ibu targetkan di dalam indikator itu kan, yang disertakan apa? Misalnya KKM tercapai atau 90% siswa mencapai KKM 7,5 misalnya tuh. Nah, kalau belum mencapai KKM itu berarti belum boleh dihentikan. Walaupun itu sudah 2 siklus. Harus dilanjut siklus ketiga, siklus keempat, siklus kelima. Nah, tetapi ada kesepakatan para pakar, kalau sudah lewat 5 siklus, itu harus dihentikan dengan asumsi tidak ada perkembangan atau tidak ada perbaikan, sehingga ada titik jenuh. Ya, istilahnya sudah 5 kali diberikan treatment yang sama, ya, ini kok tidak ada perubahan. Nilainya yo 7,0 terus selama gitu misalnya selama 5 siklus gitu kan, berarti ada yang tidak beres dengan treatment atau tindakan yang kita berikan. Maka apa yang harus dilakukan? Ganti tindakan kan begitu. Ya, asumsinya begitu. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang yang sering keliru itu ya, sering keliru itu di sini itu tidak ada next siklus. Jadi hanya siklus 1, siklus 2 selesai gitu ya. Jadi yang pertanyaan yang sering digunakan, dilontarkan oleh para penguji kepada mahasiswa yang diuji
Atau pada para guru biasanya adalah Anda merencanakan berapa siklus. Nah, disinilah jebakannya. Saya rencanakan 2 siklus, Pak. Gitu. Nah, ini yang apa pertanyaan yang sangat menjebak. Padahal kalau menurut Chemist and Taggart ini tidak boleh kita merencanakan 2 siklus. Ini kan ada tanda panahnya ya. Ada tanda panah di sebelah kanan. Ini artinya adalah siklus X. Siklus di mana penelitian itu bisa dihentikan. Ya, dengan catatan tadi memenuhi atau sudah mencapai indikator keberhasilan penelitian. Kalau belum berarti lanjut lagi siklus ketiga, keempat, kelima. Kalau sudah kelima, ini kita harus meriset tindakan, harus mengganti tindakan baru, menambah, mungkin ditambah dengan tindakan B, C atau yang lainnya. Ya, kira-kira begitu asumsinya, nggih. Kalau ini saya kira sudah paham ya apa yang harus dilakukan di perencanaan, di pelaksanaan, kemudian di observasi dan refleksi. Saya kira sudah cukup paham ya. Oke, nah lalu bagaimana cara kita melakukan PTK? Ini menurut Chemist and Taggart ya. Yang pertama adalah mengembangkan fokus masalah. Dari mana fokus masalah ini kita dapatkan? Dari refleksi kan. Nah, refleksi pembelajaran. Biasanya kan ada ya, setiap semester sekali minimal ya. Kan ada umpan balik atau namanya refleksi pembelajaran atau evaluasi pembelajaran gitu ya. Kalau di kampus namanya umpan balik ya. Umpan balik. Umpan balik artinya kita menanyai kepada mahasiswa, kepada siswa, bagaimana pembelajaran yang selama ini kita laksanakan selama 1 semester penuh ini. Ya, dari cara guru mengajar, pedagogiknya bagaimana, kan gitu ya. Nah, pedagogiknya bagaimana, dan seterusnya. Sampai ke medianya, itu sudah cocok atau belum. Ya. Kemudian akses, termasuk akses belajar ya, akses internet, akses mendapatkan referensi, dan seterusnya. Itu apakah sudah difasilitasi dengan baik oleh para guru. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi bahan masalah gitu ya. Nah, dari sekian banyak masalah itu kita batasi menjadi pokok masalah. Oh, inilah yang menjadi pokok permasalahan. Itulah yang kita angkat. Kemudian setelah ketemu fokus masalahnya, berikutnya adalah rencanakan tindakan. Kalau masalahnya A, masalahnya katakanlah ini prestasi belajarnya rendah, karena rata-rata itu rendah di bawah KKM misalnya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berikan media baru? Apakah kita berikan bahan ajar baru? Ataukah kita rancang ulang kurikulum pembelajarannya? Atau seperti apa? Ya, atau mungkin model pembelajarannya yang kemarin itu kurang menarik. Mungkin kemarin baru sekedar STAD misalnya. Kita lalu kemudian modifikasi atau kita gunakan model-model yang lain, IOC, kemudian NHT, ya, Think Perser, dan lain sebagainya, misal. Ya. Kemudian pelaksanaan tindakan, perbaikan, dan observasi. Kalau sudah direncanakan, maka kemudian kita laksanakan ya tindakannya di dalam pertemuan-pertemuan, gitu ya. Berapa pertemuan yang direncanakan sesuai dengan topiknya. Mungkin bisa 2 pertemuan, 4 pertemuan, ya, seperti itu. Ya minimal 2 pertemuan lah. 2 pertemuan itu paling minim. Ya, syukur-syukur bisa 4 pertemuan. 2 pertemuan kan 2 minggu terlalu singkat. Ya, masa 2 minggu kemudian dari prestasinya rendah langsung menjadi tinggi kan kelihatannya mustahil ya. Lalu yang berikutnya analisis dan refleksi. Ya, ini juga setelah tadi awal kan refleksi itu tidak terprogram, ya, artinya tidak masuk dalam kegiatan penelitian. Tapi kalau yang ini masuk di dalam tahapan penelitian. Ya, kita lakukan analisis dan refleksi berdasarkan ini tindakan selama 2 sampai mungkin 4 kali pertemuan ya, dianalisis, direfleksi, ya, berikan umpan balik, berikan instrumen umpan balik kepada para siswa terkait dengan pedagogi, terkait dengan media yang kita berikan, terkait dengan mungkin kurikulumnya, dan seterusnya. Kemudian setelah refleksi, ini kita rencana tindak lanjut.
Ya, jadi kembali lagi ke rencana, ya, masuk ke siklus kedua, begitu, dan seterusnya. Dan misalnya andaikan di siklus kedua Bapak Ibu sudah mencapai semua indikator keberhasilan penelitian, maka PTK ini sudah bisa kita hentikan. Sudah bisa kita hentikan, kita stop. Oke, ini setelah 2 siklus, ini semua indikator keberhasilannya sudah tercapai dengan baik, gitu ya. Tidak ada masalah, ya sudah kita hentikan, cukup. Tapi kalau belum, ya harus lanjut nih. Next siklus ketiga dilaksanakan lagi, direfleksi, ya, kemudian di rencana tindak lanjut lagi. Belum tuntas, masuk ke siklus keempat, masuk kelima kok belum, ya stop, ganti tindakan. Ya, kira-kira begitu. Lanjut. Nah, titik mulanya dari mana? Ya, titik mulanya kita mau melaksanakan PTK. Yang pertama ini dari saya ingin memperbaiki. Karena ada apa? Ada masalah kan tadi? Setelah mungkin tanya-tanya ke siswa, gimana pembelajaran online hari ini? Wah, menjenuhkan sekali, Pak. Misalnya, menjenuhkan sekali, banyak masalah, internet lah, apalah gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kita jadikan bahan nih. Oh, saya ingin memperbaiki cara mengajar online. Misalnya nih. Nah, berarti sudah ketemu nih. Akan ada upaya PTK. Nah, lalu apa caranya? Kan tinggal begitu ya. Nah, lalu apa cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki pembelajaran online supaya tidak menjenuhkan, supaya siswanya semangat, misalnya begitu ya. Mungkin cara komunikasinya, mungkin media mengajarnya ya, atau mungkin bahan ajarnya, atau yang lain. Kemudian saya ingin mengubah apa, karena apa? Misalnya saya ingin mengubah perilaku siswa karena perilakunya belum sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Kemudian saya bingung dengan apa? Ya, dengan kondisi kelas ini. Ada permasalahan yang mungkin perlu diselesaikan dengan cepat. Ya, seperti itu. Masalah apa? Kekompakan, bisa kerjasama, ya kan? Kalau misalnya kerjasama di kelas itu tidak berjalan dengan baik, ya. Ketika kita tugasi yang sifatnya itu kelompok gitu ya, kerjasama itu selalu tidak baik. Tapi kalau kita tugasi dengan tugas-tugas yang mandiri, yang individual, itu kok bagus-bagus. Nah, ini ada masalah nih. Ada masalah dengan kekompakan. Tidak bisa berkolaborasi, tidak bisa bekerja sama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita menerapkan model pembelajaran yang tadi, yang bisa mengcover kerjasama, bisa meningkatkan kerjasama. Jadi kolaboratif ya. Strateginya adalah kolaboratif. Gitu ya, kira-kira begitu. Dan seterusnya, ini saya kira tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Dan nih, kiat memilih topik dalam PTK. Kira-kira topik saya apa? Kadang-kadang gitu. Saya mau membuat PTK nih untuk naik pangkat. Lalu topiknya apa ya? Kan bingung, kan? Masih bingung. Masalahnya terlalu luas, terlalu banyak. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa sortir, bisa pilih nih, mulai memilih dari sekian banyak masalah itu. Sebetulnya masalah apa yang paling urgent, yang perlu diselesaikan segera, yang paling mendesak bagi guru dan siswa. Bagi guru dan siswa mungkin ya tadi terkait dengan strategi mengajar daring gitu ya, yang sekarang ini nampaknya sangat-sangat dibutuhkan oleh para guru, dosen, siswa dan mahasiswa. Sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh para siswa? Nah, itu bisa ditanya, itu nanti menjadi bahan ya perencanaan. Bisa ditanyakan dengan diskusi FGD atau wawancara ya, atau instrumen ya. Instrumen juga boleh ya, pakai kuesioner boleh. Apa sebetulnya yang diinginkan? Nanti akan menjadi pokok permasalahan. Oke, lalu pilih masalah yang mampu diselesaikan. Nah, jadi kalau masalah itu kira-kira tidak mampu untuk kita selesaikan, ya jangan kita angkat, jangan kita ambil gitu ya. Percuma gitu. Misalnya
Nih misalnya nih siswa pengen media yang canggih misalnya tuh, media yang mobile learning gitu ya, canggih aplikasi. Nah, ketika kita tidak mampu untuk mengembangkan atau untuk membeli atau untuk menggunakan, ya jangan kita ambil, jangan kita angkat. Angkatlah topik-topik yang kira-kira bisa dilaksanakan, bisa diselesaikan. Ya. Kemudian pilih masalah yang skalanya kecil dan terbatas. Kecil itu ya di kelas kita, bukan di mungkin kalau 2 kelas itu ya ambil 2 kelas atau mungkin satu sekolahan, ya jangan. Yang skalanya kecil saja lah, 1 kelas. Kalau misalnya Bapak Ibu mengajar di 2 kelas, kelas A, B atau 3 kelas, ya pilih salah satu. Mana kelas yang paling bermasalah ini? Mana yang kelas yang perlu diselesaikan dengan segera, perlu diperbaiki segera. Kemudian kaitkan PTK dengan rencana pengembangan sekolah. Jadi meskipun kita lingkupnya itu kecil, terbatas di kelas kita sendiri, tapi juga kita harus berkoordinasi ya dengan pimpinan sekolah, dengan kepala sekolah atau dengan kakak kurikulum terkait dengan rencana pengembangan sekolah, ya, RPS. RPS bukan rencana pelaksanaan pembelajaran, tetapi rencana pengembangan sekolah. Ini yang punya siapa? Yang punya adalah kepala sekolah. Artinya yang memprogramkan ya. Tapi yang melaksanakan ya bersama-sama. Nah, setiap KS itu pasti harusnya punya RPS. Nah, coba disesuaikan apakah rencana penelitian PTK kita itu sudah sesuai dengan RPS sekolah. Kalau sesuai berarti oke, ini relevan. Oke, lanjut kan seperti itu. Tapi kalau melenceng jauh ya jangan. Itu. Kemudian perumusan masalah, rumuskan dengan jelas, spesifik dan operasional. Ya. Jadi masalah harus dirumuskan secara jelas apa masalahnya, secara spesifik dan operasional. Artinya bisa dilaksanakan ya, bisa diatasi masalahnya. Kemudian jika rumusan masalah jelas, nantinya akan memudahkan guru untuk menetapkan tindakan. Ya kan kalau masalahnya A saja, jelas, spesifik. Kan mudah nanti kalau masalahnya ini apa yang harus kita lakukan? Itu juga jelas. Kira-kira begitu. Kalau masalahnya hanya misalnya kualitas pembelajaran rendah, itu kan sangat luas ya. Kualitas pembelajaran dari hal apanya ini? Apa yang membuat kualitasnya rendah? Dari sisi mana? Nah, itu harus spesifik. Gitu. Kemudian perencanaan tindakan, nah ini formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Kemudian analisis kelayakan, hipotesis tindakan, dan persiapan tindakan. Ya, ini perencanaan tindakan. Apa yang harus kita lakukan sebelum melaksanakan tindakan. Karena setelah ini kan nanti action di dalam kelas. Nah, harus direncanakan dulu. Hipotesisnya seperti apa? Kalau kita berikan ini, nanti kira-kira hasilnya akan seperti apa? Kelayakan tindakan kita itu kira-kira seperti apa? Kesiapan medianya, kesiapan model pembelajarannya, kesiapan bahan ajarnya, dan yang lain sebagainya. Kemudian, ini nggak usah, langsung ke sini. Nah, persiapan tindakan. Nah, yang pertama kita buat skenario pembelajaran. Skenario biasanya ada di dalam RPP ya. Di RPP kan ada pendahuluan, inti, penutupnya. Nah, itu seperti apa skenarionya? Itu harus kita persiapkan supaya tidak, kalau bahasa Jawanya itu gedandapan, tidak gugup, tidak siap. Nah, itu. Kemudian yang kedua, persiapkan fasilitas dan sarana pendukung. Kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan model pembelajaran. Model pembelajaran itu pasti berkaitan dengan media dan sarpras pendukung. Apa yang dibutuhkan? LCD proyektor, laptop, kertas, kemudian mungkin kalau yang NHT itu, number together kan butuh kayak semacam mahkota ya, menggunakan kertas. Nah, itu coba dibuat ya, atau nanti bisa di dalam kelas itu bisa menarik ya, bisa meningkatkan daya tarik para siswa.
Kemudian persiapkan cara merekam dan menganalisis datanya. Ya, pertama ya mungkin foto, itu yang wajib ya, foto. Kemudian barangkali butuh video ya untuk merekam aktivitasnya bagaimana. Kemudian apa ya? Bahasa tubuh mereka seperti apa, Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya koneksi internet dari narasumber terputus atau ada gangguan. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringan koneksi internet terputus sepertinya dari Bapak narasumber. Mohon ditunggu sebentar untuk nanti melanjutkan materi, sepertinya tinggal tidak begitu banyak materi yang akan disampaikan. Apakah suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas, Pak. Oh, memang terputus ya dari Pak Singgih, dari narasumber. Kita tunggu sebentar biar beliaunya bisa masuk kembali. Dan seperti ini hal biasa ketika memanfaatkan jaringan online, karena kita di Indonesia ini tidak punya satelit. Kemudian jaringan instalasi terkait untuk internet ini tidak merata. Di Jawa saja juga tidak merata. Beliau padahal ada di Sukoharjo, di jantung kota Sukoharjo. Ya memang biasa ada kendala teknis seperti ini. Seperti tadi malam, biasanya sore kami berikan untuk link Zoom, sore atau siang biasanya, tapi ternyata Zoom kami itu trouble. Terus kami perbarui untuk Zoom-nya. Jadi link Zoom kami itu 1.000 partisipan, sudah 1 tahun, tapi ternyata trouble, tidak bisa dipakai. Akhirnya kami membeli ulang. Dan itu hal biasa saja. Mungkin masih butuh waktu Pak narasumber untuk menstabilkan jaringan internetnya. Cek. Sudah masuk, Pak Husen? Sudah masuk Pak Singgih. Silahkan. Tadi yang putus saya atau hostnya? Mas Singgihnya. Saya Ya, koneksinya kurang, jaringannya kurang bagus ya. Silahkan saya ulang untuk lagi ya. Hal biasa itu Pak. Tadi sampai sini ya. Sampai sini tadi mempersiapkan cara merekam, menganalisis data, ya, kemudian yang terakhir melakukan simulasi jika perlu ya sebelum action itu nanti Bapak Ibu siapkan dulu ya simulasinya, latihan dulu lah.
biar nanti Mohon Pak ketika di dalam diperbesar, kelas. mohon Oh diperbesar. iya, baik. Bentar. Oke, sudah ya. Nah, lanjut sekarang ke analisis dan refleksi. Analisis data di dalam PTK, dan pelaksanaan PTK selama proses pembelajaran, guru melakukan seleksi, menyederhanakan, memfokuskan, dan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional. Jadi saya kira tidak perlu muluk-muluk semua data ditampilkan, tetapi yang dibutuhkan apa sih di dalam penelitian Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen memfokuskan pada prestasi, maka yang dibutuhkan ya data prestasi sebelumnya, ya, data semester sebelumnya, kemudian pretest, ya, kemudian post-test, seperti itu kira-kira. Kemudian berikutnya langsung ke sini, perencanaan tindak lanjut. Nah, kalau sudah dilaksanakan, ya sudah action di dalam kelas, apa yang kita lakukan? Rencana tindak lanjut. Ya, tentu dianalisis tadi kan, hasilnya seperti apa, ketercapaian, indikator keberhasilan itu dilaksanakan apabila hasil tindakan yang telah dilakukan dinilai belum berhasil. Nah, kalau siklus 1, misalnya nih, siklus 1 kok sudah berhasil, misalnya nih ya, sudah berhasil mencapai indikator keberhasilan, tetap ini harus Bapak Ibu lanjut ya, minimal sampai siklus kedua, Kemudian jumlah siklus dalam PTK bergantung pada terselesaikannya masalah yang diteliti, tapi sebetulnya ada tanda bintangnya gitu ya, 2 kali kan gitu, supaya memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Lanjut, nah, kesimpulan. Kegiatan mengajar sebenarnya mengandung kegiatan penelitian. Ya, sebetulnya setiap kita mengajar itu ada unsur penelitian. Karena di situ ada pengamatan, ada tes, dan semuanya ada datanya. Nah, seandainya nih, setiap pembelajaran itu kita catat. Nah, kita catat datanya, kita catat keaktifannya seperti apa, ya, kegiatan siswa seperti apa, guru seperti apa. Itu sudah bisa kita laporkan menjadi kegiatan penelitian. Sebetulnya seperti itu. Tetapi akan semakin baik kalau hal ini direncanakan ya di dalam penelitian tindakan kelas. Karena sudah sangat sistematis tuh kalau di dalam PTK. Melalui proses refleksi dulu, kemudian merencanakan tindakan, pelaksanaan tindakan, refleksi, dan gitu ya. Observasi, refleksi, kemudian upaya tindak lanjut lagi. Gitu. PTK dapat memecahkan permasalahan kontekstual dan berdasarkan kondisi lokal seperti permasalahan pembelajaran yang dialami siswa dan guru. Jadi sesuai dengan konteks ya permasalahan kita di dalam kelas kita masing-masing. Tentu tidak bisa digeneralisasikan atau hasil penelitian kita itu tidak bisa istilahnya dianggap sama. Ya, hasilnya bisa disamakan untuk setiap sekolah ataupun semua lokasi. Tidak bisa, karena masalahnya ya hanya pada media yang sama dengan model pembelajaran yang sama, karena kondisinya juga berbeda. Akan dapat mendorong terjadinya upaya peningkatan kualitas pembelajaran secara kontinu atau berkelanjutan. Nah, ketika Bapak Ibu setiap tahun rutin melakukan PTK, maka ada inovasi ya. Pasti setiap PTK itu ada inovasi baru, tambahan baru. Itu dengan sendirinya. Karena apa? Kalau tahun kemarin saya sudah menggunakan media A, tahun ini saya coba B, tahun depan saya coba C, dan seterusnya.
model pembelajaran juga begitu. Kemarin sudah STAD, sekarang kita coba PGT. Tahun depan kita coba NHT, depannya lagi kita coba IOC, dan seterusnya. Akan ada upaya peningkatan pembelajaran terus-menerus. Ya. Nah, inilah bedanya guru yang melakukan PTK dan tidak melakukan PTK. Kalau sekolah itu sering melakukan PTK, tentu sekolahnya juga akan memiliki inovasi-inovasi di bidang pembelajaran. Itu sudah pasti. Jadi hukumnya ini selaras ya, selaras. Semakin sering kita melakukan PTK, maka semakin banyak inovasi yang kita dapatkan di dalam kelas maupun sekolah. Oke, saya kira itu. Kalau yang lainnya ini hanya masalah prinsip ya, nggak perlu dijelaskan. Nah, sekarang ini saja sebelum saya akhiri. Sistematika proposal PTK. Ya, tentu sistematika ini bisa berbeda ya setiap kabupaten atau provinsi. Tetapi umumnya ini ya, dalaman judul, pengesahan, ya, kemudian bab 1, 2, 3, ya, kemudian daftar pustaka. Ya. Bab 1 pendahuluan, itu minimal ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Biasanya ada manfaat teoritis dan praktis. Ya, teoritis ya untuk kebutuhan, tambahan wawasan, referensi, begitu. Praktis berarti langsung manfaat yang dirasakan secara langsung oleh guru, oleh sekolah, maupun oleh siswa. Kemudian bab 2 biasanya kerangka teoritis dan hipotesis tindakan. Isinya ada kajian pustaka, ya, teori, atau kadang-kadang hanya satu saja kajian teoritis gitu ya. Kemudian ada kerangka berpikir dan hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan berarti kita memprediksi tindakan kita itu nanti akan seperti apa sih, berhasil atau tidak, ya, akan mencapai pada indikator apa, ya, dan seterusnya. Kemudian yang bab 3 isinya metode penelitian, ya, biasanya bukan metodologi ya, tapi metode, ya, lebih tepatnya metode penelitian. Ada setting penelitian, subjek penelitian, ya, prosedur penelitian, ya. Ini mungkin tidak semuanya dijabarkan di dalam proposal, tapi kalau mau dijabarkan ya lebih baik karena rinci gitu ya. Kemudian ada ini data dan sumber data, ya, ini teknik validasi datanya, analisis datanya seperti apa, dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah ahlinya, minimal sudah mengenyamkan, ya, guru barangkali sudah senior dari saya. Ya, tentu ini menjadi modal bagi Bapak Ibu melaksanakan PTK. Ya. Kemudian daftar pustaka. Kalau di jurnal, kalau di artikel itu daftar referensi. Kalau di proposal biasanya daftar pustaka. Ya, kita ikuti saja. Nah, pustaka ini yang sekarang ini paling primer, yang paling utama adalah jurnal, artikel jurnal. Nah, untuk yang lainnya itu adalah buku, kemudian majalah ya, atau website, ya, itu bisa. Jadi yang diutamakan sekitar 70-80% itu berasal dari artikel jurnal, baik nasional maupun internasional. Ya, gitu. Ya, kira-kira sajalah 70%, 80%. Gitu. Kemudian ini ya, contoh judul PTK. Ya, tentu judul PTK dengan artikel berbeda. Kalau artikel itu terbatas, ya, artikel itu harus to the point, langsung. Intinya apa sih? Dan biasanya hanya dibatasi sekitar 12 kata. Tapi kalau PTK ini standar umumnya bisa sampai 20 ya, bisa sampai 20 kata. Tapi jangan lebih. Terlalu panjang nggak enak juga. Nah, ini Bapak Ibu contohnya peningkatan kedisiplinan dan hasil belajar matematika melalui strategi apa. Jadi ada variabel yang dimasukkan di sini. Variabel bebas dan terikat. Ya, terikatnya ini bebasnya strategi pembelajaran. Apa titik-titik ini apa ya? Bukan hanya strategi pembelajaran, tapi strategi apa?
kooperatif, kolaboratif, atau yang lain. Atau mungkin langsung merujuk pada model pembelajaran STAD, Jigsaw, TGT, atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, biasanya memang diminta ada siswa kelas berapa, ya, kemudian tahun akademik berapa. Ya, biasanya seperti itu, ya kita ikuti saja. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau ubah laporannya menjadi artikel, yang akan kita bahas besok ya, nanti harus disederhanakan. Tidak judul PTK ini langsung Bapak Ibu kopas ke judul artikel, ya nanti di-reject. Nanti akan di-reject oleh pengelola jurnal. Lalu kemudian ini saya kira tidak perlu ya, saya kira nggak usah lah, sudah paham, nanti bisa kita perdalam di diskusi aja kalau ada diskusi. Ya, oke. Nah, mungkin ini yang penting saya kira, kerangka pikir ya. Nah, kerangka pikir. Jadi kerangka pikir ini kita mulainya dari kondisi awal. Kondisi awal semester kemarin, ya, semester sebelumnya itu seperti apa sih? Misalnya guru ya pembelajarannya masih sangat konvensional, ya, metodenya kurang bervariasi. Konvensional itu sebetulnya luas ya, konvensional itu sebenarnya luas. Kita menggunakan multimedia interaktif pun itu konvensional sebetulnya. Tapi harus dijelaskan ya di sini konvensional yang dimaksud seperti apa. Metode yang digunakan apa? Mungkin metode yang yang sering digunakan ceramah dan diskusi misalnya, itu malah lebih spesifik. Kemudian berikutnya siswa, kedisiplinan dan hasil belajar matematika belum sesuai harapan atau belum mencapai KKM, ya misalnya begitu. Kemudian tindakan, ini di level tindakan, penerapan strategi pembelajaran, ya, dengan setting kelas seperti apa, kelompok kecil, kelompok besar, atau yang lainnya. Sesuaikan dengan model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih nantinya. Kemudian ini memberikan layanan pembelajaran bermutu. Ya. Kemudian di tahap kondisi akhir, ini penerapan strategi apa? Ya. Penerapan strategi kolaboratif learning misalnya, dapat meningkatkan kedisiplinan belajar matematika misalnya. Ini contoh gambaran kerangka pikir. Nah, kerangka pikir di dalam bab 2 ini biasanya ada dua metode. Yang pertama itu deskripsikan dulu barang satu paragraf ya Bapak Ibu ceritakan ini, gambar ini ceritakan dalam satu paragraf, kemudian di bawahnya baru gambarnya. Bagannya seperti ini. Ini untuk memudahkan para reviewer. Kadang-kadang kalau hanya bagan saja, reviewer nggak suka. Kalau hanya deskripsi saja, reviewer minta ini, ya itu biasanya. Maka dua-duanya kita sajikan. Deskripsi singkat, barang satu paragraf, lalu kemudian di bawahnya gambarnya, bagannya, sehingga memudahkan. Saya kira mungkin itu Pak Husein dan Bapak Ibu para peserta. Nanti mungkin kita lanjut di sesi diskusi, barangkali ada yang ingin disampaikan, didiskusikan. Saya cukupkan dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak narasumber, Bapak narasumber Mas Singgih. Dan itu tadi materi yang sudah dipaparkan oleh Bapak narasumber, Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah disampaikan penelitian PTK, penelitian tindakan kelas seperti apa. Kemudian sebenarnya memang tidak hanya satu model, bukan hanya modelnya Kemis Entagar saja, tapi banyak. Tapi memang yang paling mudah dipahami itu, dan memang rata-rata menggunakan itu. Dan tadi juga sistematikanya sudah disampaikan. Dan saya yakin Bapak Ibu yang mengikuti diklat di Lingkar Pena Indonesia hari ini sebenarnya sudah melakukan penelitian tindakan kelas. Hanya saja belum bisa atau belum paham dalam menuangkan dalam bentuk tulisan. Itu
Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah menjadi guru sudah sangat berpengalaman, mungkin dibandingkan saya atau karena saya itu kelahiran 87, kalau Bapak Ibu sebenarnya sudah jam terbangnya sudah tinggi, hanya saja yaitu karena sudah melakukan penelitian tindakan kelas, hanya belum paham atau belum bisa menuangkan dalam bentuk tulisan yang nantinya bermanfaat buat proses pembelajaran di sekolah, di kelas, ataupun untuk bermanfaat untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu guru sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah tiba waktunya untuk kita berdiskusi, sharing maupun tanya jawab. Tidak usah malu-malu, di sini santai saja karena Pak narasumber Mas Singgih juga, Pak Singgih juga ini nanti juga kita sambil belajar bersama berbagi pengetahuan atau pengalaman. Tadi ada yang di kolom chat tanya untuk presensi di Lingkar Pena Indonesia tidak ada presensi, sudah kami siapkan oleh tim. Kemudian nanti biasanya kalau sudah selesai acara, materi dan video kami berikan di grup di WhatsApp agak sore biasanya. Baik, silahkan siapa dari mana tadi yang angkat tangan dari pertama masuk? Maka silahkan. Mungkin nih ada yang dari mana ini, yang jauh-jauh ini biar bertanya nanti. Bu Risna, Raja Ampat, Papua. Dari yang paling jauh dulu nih. Atau Ibu Marta? Ibu Marta? Silahkan Bapak Ibu, tidak usah malu-malu. Seperti kata pepatah, malu bertanya sesat di kamar mandi. Bu Sijining yang ini, silahkan biasanya bertanya. Silahkan Bapak Ibu sekalian, tidak usah malu-malu. Oke, silahkan Bu, sebutkan nama dan asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sijining dari Cilacap. Kok sama Jawa Bu? Tengah. Saya juga dari Cilacap loh Bu. Oh, enggak. Ya. Dari Adipala Bu. Kecamatan Adipala. Oh, Adipala ya. Saya Kecamatan Kawunganten Barat. Luar biasa. Saya dari Banyumas Bu. Ketemu tetangga kita di sini ya. Iya. Tidak disangka. Banyumas hadir. Iya. Banyumas juga ada. Ini Pak Singgih, maaf, mungkin kalau benar yang dikatakan sama Pak Husin, kita sudah melakukan tindakan kelas cuma dalam pembuatan narasi. Itu saya yang sudah usianya sekian, itu sudah ngajar juga udah agak lama. Tapi sampai saat ini belum pernah membuat PTK. Sebenarnya niat sudah lama, cuma bingung juga setiap punya niat memulai, tapi mentok juga belum jadi, sehingga saya berharap dengan ini ya entah nanti sampai seberapa itu sudah punya gambaran begitu. Permasalahan yang saya hadapi itu tadi dalam skenario ya, kalau misalkan seperti sekarang ini kan di masa pandemi ini misalkan menggunakan media pembelajaran classroom, nah itu saya mau bentuknya seperti apa. Kemudian yang kedua itu saya bingung itu dalam pembuatan angket ke siswa, itu saya pertanyaannya itu mau seperti apa. Mungkin kan nggak cuma 1-2 kayak gitu. Kalau 1-2 mungkin mudah, itu seperti itu. Kemudian saya kira itu dulu Pak. Kesulitan yang saya hadapi itu di situ dalam pembuatan narasinya, kemudian angket itu saya masih bertanya-tanya, saya itu angkatnya mau seperti apa ya, tanya ke siswa itu bagaimana pembelajaran saya begitu Pak. Sementara terima kasih. Silahkan langsung ditanggapi saja Pak. Ketemu tetangga nggak disangka-sangka. Saya dari Kecamatan Adipala Bu, dekat dengan Kawunganten, paling hanya 1,5 jam. Iya. Tapi saya sudah menetap di Sukoharjo Bu, sudah lama, agak lama. Matur nuwun. Tadi yang pertama terkait dengan narasi. Nah, narasi nanti akan bisa dengan sendirinya Bu, kalau kita sudah memulai ya dengan kita mencari banyak referensi,
Nah, kita cari dulu Bu referensi-referensi, contoh-contoh proposal yang ada di internet sudah bertebaran di mana-mana Bu ya. Nanti bisa diunduh, di-download, dijadikan referensi Bu. Jadikan ya acuan lah gitu. Meskipun tidak ditirun, ya tidak ditirun seluruhnya. Karena nanti kalau ditiru nanti juga akan kena plagiasi kan begitu. Ya boleh diambil satu kalimat seperti itu silahkan. Tapi paling tidak kan punya gambaran dulu. Oh, cara menjabarkan latar belakang itu seperti ini. Nanti akan tahu dengan sendirinya. Kemudian itu masalah narasi ya. Yang penting buat dulu, nanti ngalir Bu, mengalir sendiri. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa Bu tadi? Masa pandemi Pak. Pandemi, oke. Saya mau seperti apa gitu. Oke. Nah ini kan sudah beberapa sekolah sudah mulai PTM ya Bu ya. Sudah mulai PTM. Nah PTM nanti bisa dikemas. Apakah model blended ataukah full luring tetapi dia terbatas. Nanti bisa dikemas. Masing-masing sekolah akan berbeda. Nah, intinya penelitian ini kan nanti fleksibel ya Bu ya, menyesuaikan dengan kondisi kita di lapangan kita. Kita yang tahu apakah nanti akan full luring tetapi terbatas, apakah di blended, artinya mungkin minggu ini ketemu, minggu depan online, minggu ini ketemu, minggu depannya online. Nah, seperti itu. Atau dibuat full daring pun tidak masalah Bu. Tetap perencanaan, tindakan, evaluasi semuanya bisa dilakukan melalui online. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan instrumen ya. Instrumen kuesioner ya, kuesioner misalnya. Nah, itu nanti tergantung kebutuhan Bu. Yang mau diukur apa? Apakah motivasi misalnya ya? Ibu mengukur motivasi misalnya. Nah, gunakan instrumen yang sudah baku Bu, yang sudah ada. Tidak perlu membuat sendiri. Di jurnal, ambillah di jurnal nasional. Nanti bisa download di jurnal nasional, di situ sudah ada baik itu kisi-kisi maupun instrumen. Di jurnal, berbagai jurnal banyak sekali Bu. Instrumen kuesioner misalnya daya tarik pembelajaran atau motivasi belajar, itu sudah ada Bu. Ya, kita tidak perlu mengembangkan sendiri. Nah, kalau mengembangkan sendiri itu lama Bu. Kita mulai dari teori kan, dari definisi para pakar. Misal kita ngambil dari 2 pakar misalnya dari Kemis Entagat, dari yang lain misalnya Sugiono misalnya katakanlah. Kita ambil 2 definisi itu, lalu kita ambil kata kuncinya gitu kan. Nah, kelamaan Bu, baru kita masukkan ke dalam instrumen kelamaan. Maka gunakan saja instrumen yang sudah jadi, yang sudah baku, yang sudah divalidasi, kan gitu. Kalau kita buat sendiri kan tadi dari definisi gitu kan, kemudian kita buat kata kunci, buat elemen-elemen yang ada di dalam definisi itu, kemudian kita kembangkan menjadi kisi-kisi, kemudian menjadi instrumen, kemudian kita uji, ya kan? Kita validasi dulu kan, kelamaan. Nanti cari saja di jurnal nanti dengan kata kunci instrumen atau kuesioner motivasi misalnya dibutuhkan, atau instrumen daya tarik pembelajaran. Ya, seperti itu Bu. Boleh nanti bisa dicari ya, diunduh dan digunakan. Tetapi Ibu harus mencantumkan diadopsi dari. Nah, itu syaratnya, Bu. Karena itu bukan Ibu yang mengembangkan ya. Misalnya Ibu mengambil dari instrumen saya yang ada misalnya di skripsi saya atau di tesis saya atau di artikel jurnal saya misalnya itu penjenengan di dalam proposal itu disertakan diadopsi dari Subiantoro tahun berapa. Itu etikanya seperti itu. Makatan Ibu, nanti langsung bisa dipraktekkan ya. Nanti bisa dicari di internet. Jadi ya Pak, download apa tadi kata kuncinya instrumen kuesioner. Misalnya apa yang Ibu butuhkan? Iya. Instrumen minat, motivasi atau daya tarik. Ya, prestasi misalkan. Kalau prestasi tidak ada instrumen, Bu. Tidak ada instrumen kuesioner kan nggak bisa prestasi pakai kuesioner ya. Kalau prestasi kan pakainya pretest post-test. Nah, itu. Nah, kalau prestasi berarti Ibu menggunakan soal kan? Soal pre dan post-test. Nah, pretest dan post-test penjenengan buat mirip. Ibu buat mirip. Artinya dengan taraf kesukaran yang sama. Misalnya nomor 1, misalnya nih, itu soalnya terkait dengan penjumlahan bilangan bulat sederhana misalnya bilangan
2+4 misalnya. Di post-test nggak boleh 2+4. Di post-test 2+5 atau 2+6 seperti itu. Punya kesetaraan yang sama. Ya, Pak. Oke. Nanti diukur. Oh, kemarin hasil pretest sebelum tindakan itu rata-ratanya katakanlah 5,5. Nah, setelah dilakukan tindakan selama 4 pertemuan, kemudian diberikan post-test, hasilnya menjadi 7,6 misalnya. Itu kan ada perbedaan. Ada kenaikan. Saya kira itu Bu Susini. Semangat, pokoknya semangat aja. Sekarang sumber informasi ada di internet banyak sekali. Nanti bisa cari dengan kata kunci tadi. Nanti akan ketemu. Ya, Bu Sujining. Iya, monggo. Ibu Sujining bisa ikut diklat Lingkar Pra Indonesia nge-Zoom, cari referensi pasti bisa di Mbah Google. Bisa. Sesuai dengan kebutuhan, Bu. Sekarang memang mudah sekali. Yang penting semangat, jangan takut hasilnya misalnya keliru atau kurang bagus, tidak usah memikirkan itu. Yang penting melakukan. Nah, itu memulai. Iya. Kalau misalkan nanti mencoba membuat kemudian minta minta koreksinya itu bisa nggak kira-kira di lingkar pena misalkan ke siapa begitu, biar nanti kan kalau menyusun itu bisa tanya. Silahkan nanti gabung di grup WA Sahabat Pena Indonesia, biasanya di besok kami berikan untuk link WA-nya. Oh sudah Pak. Oh sudah. Nah itu boleh di situ Bu. Boleh di situ. Iya. Bisa tanya di situ. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Singgih. Ini ada lagi yang mau didiskusikan, tanya jawab, sharing-sharing Bapak Ibu. Ibu Evi dari Jakarta, halo. Bu Evi. Ini tanya di chat nih. Ini di chat ini Pak. Bu Evi dari Jakarta. Kita menetapkan judul dan tujuan, mana yang lebih baik, mengambil dan mengumpulkan data dulu, atau membuat bab 1, 2 dulu gitu ya. Nah ini ya pertama adalah kita harus punya data evaluasi pembelajaran sebelumnya ya, atau refleksi pembelajaran sebelumnya. Itulah yang akan menjadi bahan untuk bab 1 di pendahuluan ya, di latar belakang. Itu kan nanti ada data tuh. Data motivasi, data keaktifan, data kedisiplinan atau apa yang penjenengan nanti akan fokuskan ya, yang nanti Ibu akan fokuskan. Nah, berarti pertama adalah siapkan dulu evaluasi pembelajaran tahun kemarin atau semester kemarin. Itu untuk menjadi bahan untuk menulis bab 1 pendahuluan gitu. Nah, kalau sudah begitu, sudah bisa memulai bab 1, menulis bab 1, bab 2, bahkan bab 3. Bab 1, 2, 3 itu jadi satu paket proposal kan. Bisa, Bu. Penting ada data prestasi, data keaktifan atau data yang lainnya yang mendukung. Yang mendukung itu bisa. Ya, seperti itu. Kalau judul itu bisa belakangan ya, Pak Usen ya. Iya, judul kan hanya masalah nama ya istilahnya. Ini mau dinamai apa itu kan bisa belakangan. Yang penting ada proposalnya dulu, topiknya jelas apa yang mau ditulis. Itu. Ya itu Bu Evi dari Jakarta itu Pak. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu sekalian, Bu Putu, Pak Eko, Banyumas, atau Bu Ihwa Aida. Ya, silahkan Pak. Silahkan dinyalakan videonya ya biar tahu saling mengenal. Oh iya. Sebutkan nama dari mana? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Parwoto, saya dari Banyumas ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membuat urutan dalam siklus, Pak? Karena saya dulu kan pernah membuat PTK waktu kuliah sekitar tahun 2012. Sampai sekarang saya belum membuat lagi.
Jadi saya masih agak ragu apakah PTK-nya masih sama. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik. Langsung saja ya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Eko Parwoto. Ini tetangga agak jauh sedikit. Ya. Jadi Pak Eko sudah pernah membuat PTK ketika kuliah dulu ya. Dan sampai sekarang belum mencoba membuat lagi. Nah, Pak Eko terkait dengan siklus, ya, siklus itu kan tinggal kita mau ikut pakar yang mana. Mau ikut pakar yang mana. Kalau penjenengan mau ikut Chemist and Taggart, maka itu yang tadi ada 4 siklus kan. Plan, perencanaan, kemudian action, ya, pelaksanaan, kemudian ada observe, ya, atau observasi, dan yang berikutnya adalah refleksi. 4 tahap, kemudian lanjut perencanaan lagi kan, upaya tindak lanjut lagi kan, perencana tindak lanjut. Itu berarti sudah plan lagi, plan, do, itu, kemudian observe, ya, refleksi. Itu yang paling mudah, yang paling umum ada di pasaran, baik itu para guru, kemudian mahasiswa itu menggunakannya Chemist and Taggart. Itu banyak sekali di buku manapun ada Chemist and Taggart. Itu nanti bisa kalau awal-awal mungkin menggunakan Chemist and Taggart dulu dengan 4 tahapan itu, terus kemudian penjenengan minimal melakukan 2 kali siklus minimal. Tapi tidak boleh merencanakan, ya tidak boleh merencanakan 2 kali siklus, nggak boleh. Gitu. Jadi kalau ditanya rencananya berapa siklus Pak? Rencananya ya sampai siklus X. Sampai penelitian ini istilahnya mencapai indikator keberhasilan. Kalau misalnya selesainya itu di 5 siklus, ya siklus kelima lah itu yang akan kita hentikan atau menjadi siklus terakhir. Kalau misalnya 3 siklus sudah mencapai, ya 3 siklus itulah yang akan kita lakukan. Seperti itu. Begitu Pak Eko, ada lagi? Oh ya, sudah cukup Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Eko. Enggak, barangkali ada lagi Pak Eko, mungkin ada lagi Bapak Ibu diskusikan. sekalian yang mau didiskusikan, sharing-sharing, tanya jawab, karena ini sesi itu. Mana ini mungkin karena kadang Bapak Ibu guru juga ada kesibukan Pak Singgih, jadi sambilan gitu, di sambil. Baik Bapak Ibu, ada yang lain ini yang mau ditanyakan, Ibu Ihwa, Aida, Pak Wartono, Bu Sihab, Pak Rahman, Bu Marpa, atau Bu Andi, Bu Ati, Bu Risna, Bu Lili, saya sebut satu-satu. Pak Ramli, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Bu Wini mungkin, Bu Widayati, Bu Sebaleni, Pak Alfred, nggak ada, sudah nggak ada. Bu Lili, ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya sudah pada paham. Tidak usah malu-malu, mumpung ini memang sesinya lebih, semoga bermanfaat itu diskusi, sharing, tanya jawab, biar jelas itu. Bu Lili, ada yang mau ditanyakan atau Bu Marta atau Bu Sebaleni? Kelihatannya sudah siap PTK-nya. Sudah jelas. Jadi mungkin Bapak Ibu, kalau besok kita lanjut itu diskusi penelitian penulisan artikel ya Pak ya. Publikasi untuk artikel jurnal dari hasil PTK, hasil penelitian, Bapak Ibu bisa. Jadi di Lingkar Pena juga ada untuk jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat. Karena Bapak Ibu guru sekarang juga bisa publikasi di jurnal pengabdian masyarakat Pak untuk kenaikan pangkat. Dan bukan kenaikan pangkat, yang membutuhkan. Nah, misalnya lagi ikut PPG biasanya.
ikut PPG. Dan Pak Singgih ini juga mengelola jurnal yang sudah terakreditasi malahan. Nah, sudah terakreditasi, kami belum terakreditasi. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan Bapak Ibu. Tidak usah dipaksakan kalau tidak ada. Nanti ini Pak Singgih sudah gabung di grup PA selama 2 hari ini. Nanti selama masih proses diklat ya bisa tanya jawab. Mungkin kalau pas beliaunya bisa ada waktu luang, mungkin bisa jawab pertanyaan Bapak Ibu. Sebenarnya pas ketika live begini, kami berharapnya Bapak Ibu itu tidak usah malu-malu, tidak usah takut-takut gitu untuk tanya jawab, diskusi, sharing-sharing. Karena kita juga di sini semuanya sambil belajar gitu. Begitu kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian untuk diklat pada hari Jumat 17 September 2021 dengan tema Guru Menulis PTK kita akhiri saja, dan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menghadiri untuk kegiatan diklat, dan terima kasih Pak Singgih Subiantoro sudah bersedia menjadi narasumber meluangkan waktunya. Beliau ini Kaprodi, banyak kesibukan. Dan nanti untuk kami ingatkan lagi, untuk presensi di kami tidak ada, di Lingkar Pena Indonesia tidak ada presensi. Jadi sudah disiapkan oleh tim penyelenggara. Dan nanti kami share untuk materi dan video rekaman diklat pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Singgih Subiantoro, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian dari segala penjuru Indonesia, dan semoga sampai ketemu besok pagi lagi, masih ada 1 hari untuk diklat virtual nasional Lingkar Pena Indonesia. Begitu kita akhiri. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu yang sudah Terima kasih gabung. Pak. Sama-sama nggih. Sampai ketemu besok nggih. Iya. Sampai ketemu besok nggih.